Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum akhwati fillah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis Umdah Al-Ahkam. Ini majelis Umdatul Ahkam, hadis-hadis hukum yang terdapat dalam Sahihain yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita sekarang masuk pada Kitabus Shiyam, fikih tentang puasa. Ini fikih tentang puasa. Kita baca hadis yang pertama. Beliau mengatakan hadis yang ke-179. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqaddamu ramadhana, janganlah kalian itu mendahului puasa Ramadan, bisawmi yaumin wala yaumain, dengan menjalankan puasa sehari sebelumnya dan puasa atau puasa 2 hari sebelumnya. Illa rajulan kana yasumu, kecuali seseorang yang puasa, yang biasa puasa, fal yasumuhu, maka silahkan bagi dia tetap untuk berpuasa. Perintah Allah wa yakum. Bab yang ada di hadapan kita adalah babus siyam. Namanya babus siyam atau bab as-saum. Bahasa kita istilahnya itu apa? Berpuasa. Apa itu yang dinamakan dengan as-saum atau as-siyam? Para ulama kita mendefinisikan as-saum atau as-siyam itu adalah al-imsaku 'anil muftirati. Al-imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syamsi taqarruban ila Allah azza wa jalla. Jadi mereka mengatakan yang namanya puasa atau as-saum atau as-siyam itu adalah al-imsak 'anil muftirat, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Al-imsak 'anil muftirat, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri tsani, dari sejak terbitnya fajar yang kedua, ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari, sampai tenggelamnya matahari. Ta'abbudan ilallahi azza wa jalla, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, definisi ini memberikan kepada kita bahwa puasa itu ada 3 unsur utama. Unsur yang pertama al-imsak 'anil muftirat, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa.
Dan yang membatalkan puasa itu yang paling pokok 3. Yang paling pokok ya, bukan semuanya. Yang paling pokok 3. 1, makan. Yang kedua, minum. Yang ketiga, jima. Itu yang paling pokok. Yang lainnya ada beberapa yang dibahas oleh para ulama. Itu tidak dilakukan. Namanya menahan diri, tidak melakukan hal-hal tersebut. Meskipun hal-hal tersebut hukum asalnya halal, tapi karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW untuk dikerjakan di siang hari Ramadan, maka itu menjadi terlarang. Itu unsur yang pertama dalam definisi. Tapi unsur yang kedua, waktu tidak boleh melakukan apapun yang membatalkan puasa. Waktu puasa itu adalah dari terbitnya fajar yang kedua. Fajar itu ada 2 macam. Ada al-fajru al-kadzib, ada al-fajru as-sadiq. Ada fajar palsu, ada fajar beneran. Apa itu fajar yang palsu atau al-fajrus shadiq? Jadi kalau waktu sudah jelang subuh, sekitar setengah jaman gitu sebelum subuh, itu bagi yang mencermati ufuk timur, dengan syarat di ufuk timur gelap loh ya. Bukan di ufuk timur itu terang oleh cahaya lampu, oleh cahaya kota, cahaya yang lain. Dengan catatan ini di ufuk timur itu gelap. Maka akan muncul satu sinar. Ini akan muncul satu sinar. Sinar itu putih menyeruak ke atas. Jadi alam kan di jam-jam 3, jam-jam setengah 4 itu kan gelap total. Seandainya gonok bulan, gonok lampu, itu gelap total. Dan itu adalah kondisi alam yang ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah SAW malam itu ada lampu, mati semua. Kemudian kalau malam itu tidak ada rembulan, maka jelang-jelang subuh, sekitar setengah jaman sebelum subuh, di ufuk timur itu akan keluar warna putih membentuk segitiga. Jadi warna putih itu ke atas mengerucut. Bahasanya Rasulullah SAW itu kadzana bis sarhan. Bentuknya fajar kadzib, fajar palsu, itu adalah kayak ekornya serigala. Ekornya serigala itu beribun. Ekornya serigala itu gimana, Iman? Ekornya serigala itu ke bawah apa naik ke atas? Naik ke atas. Yani sing bonggol, sing gede nisor mundur. Nisor. Jadi bentuknya itu yang bawah itu lebar, yang atas mengerucut. Ya kayak bentuk segitiga gitu lah. Jadi bentuknya itu mirip-mirip segitiga, ya enggak persis segitiga gitu, tapi mirip-mirip bentuk segitiga. Lah, itu bentuk semacam itu kalau kita lihat di luar, kalau kita lihat di ufuk timur, bentuk semacam itu namanya al-fajru. Al-fajru al-kadzib. Al-fajrul kadzib. Lah, fajar kadzib itu tidak memiliki hukum apapun. Sing sahur ya isya oleh lanjutno sahur, yang sholat ya tetap melanjutkan sholat malam, yang mau sholat subuh belum boleh sholat subuh, yang mau puasa belum wajib berpuasa, masih nggak ada hukum yani apapun. Itu kalau al-fajru al-kadzib. Yang kedua, waktunya itu sampai terbenamnya matahari. Apa itu terbenamnya matahari? Terbenamnya matahari itu kalau bola mataharinya sudah benar-benar tenggelam di balik ufuk. Jadi bola mataharinya itu sudah benar-benar tenggelam di balik ufuk. Maksudnya di balik ufuk itu ya wah. Jadi kalau kita lihat alam laut, mau laut utara, laut selatan, laut timur, laut barat. Kebetulan laut kita itu di utara. Kalau kita melihat ke laut, di ujung laut itu seakan-akan ada garis itu lurus begitu. Jadi seakan-akan ada garis itu lurus begitu. Garis itu di bawah garis itu air, di atas garis itu mendung atau langit. Lah, garis itu namanya garis ufuk.
Kalau di barat namanya ufuk barat. Nah, kalau matahari, bola mataharinya itu hilang, tenggelam di balik ufuk, maka berarti matahari telah tenggelam. Berarti matahari telah tenggelam. Itu namanya sampai tenggelamnya matahari, sampai tenggelamnya matahari. Itu unsur yang kedua, waktunya dari terbit fajar yang kedua. Yang kedua adalah berkaitan dengan yang ketiga, unsur dari siam itu adalah taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna as-siyam atau makna as-saum, makna siyam, makna berpuasa. Nah, itu definisi dari as-siyam. Kita baca hadis yang ada di hadapan kita. Karena kajian kita sebenarnya bukan kajian fikih. Kajian kita itu kajian hadis, maka kita ikuti urutan yang ada dalam hadis. Hadis dari Abu Hurairah tadi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan. Kalian itu jangan mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari atau puasa 2 hari, kecuali wong sing wis biasa puasa, maka silakan tetap untuk berpuasa. Ada 2 hukum utama dalam hadis ini. Pertama, larangan mendahului Ramadan. Larangan mendahului bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau ada orang misalkan itu saiki ku tanggal 29 Sya'ban. Sesuk itu kan ada kemungkinan tanggal 1 Ramadan, sekarang tanggal 29. Ada kemungkinan besok itu 1 Ramadan, ada kemungkinan besok itu masih tanggal 30 Sya'ban. Ada kemungkinan itu. Kenapa? Dalam bulan Hijriyah itu mungkin 29 hari, mungkin 30 hari. Kata Rasulullah SAW, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Satu bulan itu ya kadang-kadang begini, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30 hari. Kadang-kadang itu 29 hari, kadang-kadang itu 30 hari lah. Kalau anggaplah sekarang itu tanggal 29 hari, besok itu kan ada kemungkinan tanggal 1 Ramadan, ada kemungkinan tanggal 29 Sya'ban. Ada kemungkinan tanggal 29 Sya'ban. Ketetapan memastikan besok tanggal 1, tanggal 30 kita bahas nanti belakangan. Tapi yang pasti nek besok itu tanggal 30, yang pasti belum wajib puasa Ramadan. Kalau besok itu tanggal 1 Ramadan, wajib poso. Jadi wajib poso. Lah, akhirnya kok ono sebagian kalangan wis sesuk poso lah. Kok nek sesuk Ramadan yo dadine poso Ramadan, nek ternyata gak Ramadan nek ben dadi poso sunnah. Ben dadi poso sunnah. Jadi pokoknya pengumuman apapun, mau diputuskan besok tanggal 1 Ramadan, mau diputuskan tanggal 30 Ramadan, pokoknya sesuk poso. Pokoknya sesuk itu arep poso. Meskipun belum ada keputusan. Lah, itu yang dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dipastikan puasa itu enggak sah. Kenapa? Karena niatnya gak jelas. Sedangkan innamal a'malu bin niat. Semuanya amal tergantung kepada niatnya. Jadi amal itu tergantung kepada niatnya. Mana? Ini ucapan tergantung pada niatnya. Tatkala besok poso, itu poso apa? Diniati poso Ramadan, gak jelas. Diniati poso sunnah, gak jelas. Dan gak boleh poso itu kemudian niatnya ngambang. Jadi poso itu kemudian niatnya ngambang, itu nggak boleh. Seorang itu mengatakan, ya wis tak poso. Engkau ni sejak Ramadan tenanan, yuk ben dadi Ramadan, nikah poso, nikah Ramadan tenanan, ben dadi poso sunnah. Lah, niat yang semacam ini itu malah nggak sah. Kenapa malah nggak sah? Karena puasanya itu dengan niat yang tidak
yang tidak jelas. Puasanya dengan niat yang tidak jelas. Itu fakta yang pertama. Jadi kenapa kalau Rasulullah SAW melarang? Toh nggak akan sah karena niatnya ngambang. Yang kedua, uang itu mendahului syariat. Orang yang puasa semacam itu mendahului syariat. Puasa Ramadan itu mulai ini tanggal 1 Ramadan. Cara untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan sudah ada aturan syariatnya, sudah ada aturan ini syar'inya. Kemudian tatkala dia itu berpuasa sehari sebelumnya, dia itu berarti mendahului ibadah sebelum waktunya. Mendahului ibadah sebelum waktunya. Nek dalam sholat gak sah, nek dalam haji gak sah, nek dalam poso terlarang. Sholat duhur itu mulai ini tergelincirnya matahari ke arah barat, terus langsung didahului nyur jam-jam 11 sholat, ya malah nggak sah. Nek dalam misalkan ibadah haji, mulai ini haji itu kan tanggal 8, ben gak rumet, ben gak sumpek, ben gak rame, mulai tanggal 6 dewean, ya malah nggak sah. Begitu juga dengan ibadah puasa. Ibadah puasa Ramadan itu mulainya adalah tanggal 1 Ramadan. Maka jangan didahului ibadah itu dengan puasa ibadah sehari maupun 2 hari yang sebelumnya. Itu larangannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, biar tidak ada was-was. Orang itu mengamalkan sesuatu karena landasannya was-was. Was-was sesuk Ramadan ra. Poso lah, bukan begitu. Dilihat dengan pasti pemerintah mutuskannya sesuk Ramadan atau mutuskannya besok masih tanggal 30 Sya'ban. Kalau memang diputuskan besok Ramadan, ya berarti tanggal 1. Kalau memang diputuskan besok masih tanggal 30 Sya'ban, berarti masih tanggal 30 Sya'ban. Wallahu a'lam bissawab. Itu mana sabda beliau, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumin. Jangan kalian itu mendahului puasa Ramadan dengan puasa sehari maupun dua hari. Taib. Lah, larangan ini dikecualikan illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Kecuali kalau ada seorang yang biasa nih wis poso, maka silahkan untuk tetap berpuasa. Gambarannya begini. Tanggal 29 itu jatuh hari Ahad, 29 Sya'ban. Itu jatuh di hari Ahad. Lalu dia itu malam-malam sekitar jam 9, sekitar jam 8 diputuskan oleh pemerintah negeri kita bahwa besok tanggal 30 Sya'ban. Bahwasanya besok itu tanggal 30 Sya'ban. Padahal dia itu termasuk orang yang rajin puasa sunnah. Ratau ninggalno poso Senin, ratau ninggalno poso Senin Kamis. Bagaimana besok? Besok itu dipastikan tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban karena keputusan dari pemerintah. Tapi kemudian itu juga sehari sebelum Ramadan. Orang yang semacam itu silahkan untuk tetap berpuasa, tapi dengan syarat niatnya jelas. Niatnya poso Senin Kamis. Jadi niatnya itu poso Senin Kamis. Kenapa? Karena dia tatkala malam hari itu mendapatkan pengumuman bahwasanya ternyata besok masih tanggal 30 Sya'ban. Kemudian tatkala dia niat puasa, ya dipastikan dalam hatinya itu nggak ada niat untuk berpuasa Ramadan, tapi berpuasa pada tanggal 20 jadi 9 ban tersebut. Allahu a'lam. Itu mana ucapan beliau? Illa rajulan kana yasumu sauman falyasumuhu. Kecuali wong sing wis biasa poso, maka silakan lanjutkan untuk berpuasa. Wallahu a'lam. Nah, pada dasarnya Allahu wa iyyakum. Ada beberapa masalah berkaitan dengan hadis ini. Masalah yang pertama tentang apakah dilarang orang itu puasa sebelum Ramadan kalau Ramadan sudah pertengahan. Afwan, kalau sudah pertengahan. Maknanya ada sebagian riwayat dan ada sebagian pendapat di kalangan para ulama, Sya'ban itu nek wis masuk tanggal 16 nggak boleh puasa sampai tanggal 30. Yani sampai tanggal 30. Sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa, sing terlarang itu tanggal 1 sampai tanggal
2. Jadi yang terlarang itu sehari 2 hari sebelum hari raya. Sehari 2 hari sebelum puasa Ramadan. Itu yang terlarang. Adapun kalau kemudian dia mau tanyain sebelum-sebelumnya, maka nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Waladharajani Allahu wa yakum, itu hadis yang ada di hadapan kita. Lanjutkan. An Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian itu melihat hilal maka silahkan kalian itu berpuasa. Wa in humma 'alaikum faqdurulah, apabila hilal ketutup maka sempurnakanlah. Apabila hilal itu ketutup, jadi maka sempurnakan hitungan bulan itu menjadi 30 hari. Hadis ini para ikhwah dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita satu masalah penting, yaitu tentang bagaimana kita itu tahu bahwa Ramadan telah tiba. Bagaimana kita itu tahu bahwa Ramadan telah tiba, bahwa kita telah masuk pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW memberikan kepada kita 2 garis yang amat sangat jelas. Garis yang pertama, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian itu melihat hilal maka berpuasalah. Apabila kalian itu melihat hilal maka berpuasalah. Mulailah puasa, itu maksudnya. Mulailah ini berpuasa. Apa maknanya? Apa maknanya? Jadi para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hilal itu bulan muda, bulan sabit muda itu loh. Jadi apabila tanggal 29, sekarang tanggal 29 misalkan, maka jelang-jelang maghrib, jam 4, jam 5 gitu, jelang-jelang maghrib, orang-orang itu mencoba untuk lihat hilal, lihat apakah besok sudah muncul tanda bahwa besok itu bulan baru atau belum. Sudah ada bulan yang nampak atau belum? Sudah ada bulan yang nampak atau belum? Lah, tatkala pas waktu maghrib, pas matahari tenggelam, itu saat yang menentukan. Jika saat itu kelihatan bulan, berarti besok tanggal 1. Tapi jika saat itu tidak kelihatan bulan, berarti besok itu tanggal 2. Makanya Rasulullah mengatakan, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian itu melihat hilal maka mulailah kalian itu untuk berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, apabila kalian itu melihatnya maka mulailah untuk berbuka. Maksudnya tidak berpuasa lagi, mulailah untuk berhari raya, tidak usah atau tidak wajib lagi untuk berpuasa di siang hari, pada bulan tersebut. Wallahu a'lam. Idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Baik. Ucapan beliau, fa innahum, apabila ketutup. Fa innahum, apabila ketutup. Apabila ketutup itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hilal itu benar-benar nggak muncul. Bahasa astronomi sekarang itu, hilal itu di bawah ufuk. Hilal itu berada di bawah ufuk. Itu bahasa astronomi yang sekarang. Maka karena hilal nggak kelihatan, masih di bawah ufuk, maka besok tanggal 30 Sya'ban. Itu yang pertama. Yang kedua, jika hilal sudah di atas ufuk tapi ketutup mendung, ketutup awan, ketutup kabut, ketutup apa, sehingga tidak ada seorang pun yang melihat hilal. Sehingga tidak ada seorang pun yang melihat hilal, maka berarti besok masih dianggap tanggal 30. Besok masih dianggap tanggal 30. Kenapa? Karena beliau mengatakan fa inhum ma'alaikum, jika hilal itu ketutup atas kalian, maka faqduru lahu, sempurnakan hitungan.
Wallahu alam ini bi as-shawab. Nah, perintah azani Allahu wa jadi iyyakum. Gambarnya gimana? Gambarannya itu gini nggih. Anggaplah ini tuh ufuk barat. Iya, bentar. Anggaplah ini tuh ufuk barat. Ini tuh garis lurus yang memisahkan antara bumi dengan langit, antara air laut dengan langit. Ya nggak mesti di air laut sih, nggak mesti di laut. Bisa di padang rumput yang luas, bisa di padang pasir yang luas. Tapi di negeri kita kan rano padang rumput, rano padang pasir. Negeri kita mau lihat ufuk ya di laut. Negeri kita kalau mau lihat ufuk maka itu di laut. Nah, dalam kondisi yang semacam itu 29 tanggal 29 sore hari. Tanggal 29 sore hari. Itu posisi matahari jam-jam 5 di mana? 29 Sya'ban sore hari, posisi matahari jam-jam 5 kira-kira di mana? Yo di sini ya, di sini. Ini ufuk barat nih, posisi matahari itu di sini. Lah, posisi bulan tatkala itu gimana? Anggaplah ini bulan. Godine. Bulan ini geden. Anggaplah ini bulan. Jadi di mana pada waktu itu? Tanggal 29 Sya'ban. Sore hari bulan itu kira-kira di mana posisinya? Nah, di barat, sama-sama di barat. Tatkala itu sama-sama di barat. Jadi matahari di sini, bulan itu mau di sini, 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 mau di sana gitu. Pokoknya di barat. Pokoknya di barat. Lah, ini bulan. Kok nggak ketok Ustaz? Yuk nggak ketok. Kalah kalau sinar matahari. Bulan itu nih siang-siang itu sebenarnya itu ada tapi gak kelihatan karena kalah sama sinar matahari. Bintang itu sebenarnya ada tapi kalah sama sinar matahari. Lah, di sini bulan itu gak ketok. Sampai keduanya itu bergerak ke barat. Nah ini ada dua kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, matahari tenggelam duluan, bulan masih di atas. Jadi matahari kalau di sini tahu dua-duanya, matahari tenggelam duluan, bulan masih di atas. Bulan itu masih di atas. Lah, semacam ini yang diistilahkan oleh ulama astronomi dengan istilah saat matahari tenggelam itu bulan berada di atas ufuk sekian derajat. Ini bulan berada di atas ufuk sekian derajat. Bulan itu bentuknya apa? Bentuknya bulat. Ya bentuknya bulat. Tapi kenapa pada waktu di tanggal-tanggal muda itu bentuknya kok jalan jepit? Kok jalan jepit? Bulan sabit. Perhatikan ya kawan. Jadi ini matahari, ini bulan. Kalau matahari turun sampai di sini, bulan masih di sini. Sinar matahari ini masih semburat ke atas, tapi sudah kelihatan bola matahari dari sana. Lah, sinarnya ini yang sudah bersembunyi di balik ufuk itu menyinari bulan. Menyinari dari sini, dari bawah. Sehingga bulan itu kelihatan dari bumi seperti bulan sabit. Jadi seperti bulan sabit. Lah, ini tuh namanya bulan di atas garis ufuk saat matahari tenggelam. Nah, kalau dibalik, matahari rembulan sama-sama di sini. Kemudian pas matahari tenggelam, itu bulan pas matahari tenggelam. Jadi ini bulan bergerak duluan, sudah di balik ufuk. Kemudian disusul matahari. Lah, tatkala matahari nyusul, maka berarti bulan itu telah berada di tempat bulan itu berada di bawah ufuk saat tenggelamnya matahari. Saat tenggelamnya matahari. Nah, kalau bulan itu di bawah garis ufuk, itu mustahil kelihatan. Kenapa? Yo nggak mungkin kelihatan, ketutup kok, ketutup bumi, nggak mungkin kelihatan. Maka berarti besok tanggal 9
besok itu tanggal apa tadi? Kelihatan enggak kelihatan tadi? Enggak kelihatan, berarti besok tanggal 30. Besok itu tanggal 30. Nah, yang jadi polemik berkepanjangan itu bukan itu. Yang jadi masalah itu adalah apabila bulan di atas ufuk. Jadi saat ini matahari turun duluan, bulan masih di atas. Bulan masih di atas. Secara hitungan astronomi, secara hitungan ilmu hisab, bulan itu masih di atas ufuk. Entah 2 derajat, entah 3 derajat, entah 4 derajat, pokoknya bulan di atas ufuk. Tapi ufuk barat gelap total. Gelap total karena ada apa? Ada mendung. Gelap total. Jangankan jelang maghrib, jam 4:30 bulan disilang. Bisa kelihatan. Jangankan maghrib, jam 5 gitu bulan sudah tidak ada. Ketutup mendung total. Lah, dalam kondisi ini sebenarnya matahari pas tenggelam, bulan itu masih di atas. Tapi karena ketutup mendung total, akhirnya tidak kelihatan bulan. Dalam kondisi semacam itu, kata Rasulullah SAW, fa innahum ma'alaikum, apabila ketutup, ini ya, tertutupi, jadi maka fa'akmilu, jadi maka alaita, maka sempurnakanlah ini hitungan. Apabila bulan ketutup, maka sempurnakanlah hitungan bulan itu menjadi 30 hari. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang berkaitan dengan hadis yang ada di hadapan kita, yaitu yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru. Apabila kalian melihat hilal Ramadan, maka mulailah berpuasa. Apabila kalian itu melihat hilal yakni Syawal, maka mulailah yakni maka fa'inhum ma'alaikum faqduru lahu, perkirakan jumlahnya yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, taib, itu hadis yang kedua yang berkaitan dengan masalah yang ada di hadapan kita. Masalah inti aja, masalah mendalamnya itu dalam kajian fikih. Dibahas sama asatidzah yang ngajar fikih. Taib. Kita masuk sekarang pada hadis yang ketiga. Kita masuk sekarang pada hadis yang ketiga. Yang ketiga ini mana? Tuh. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah, karena makan sahur itu mengandung keberkahan. Ada Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW mengatakan, tasahharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barakah, karena makan sahur itu mengandung keberkahan. Hadis ini pertama menunjukkan kepada kita disyariatkannya makan sahur, dan itu salah satu di antara sunnah berpuasa, makan sahur. Nah, dalam fikih makan sahur itu ada satu masalah utama. Yang dianggap sebagai makan sahur itu makan jam berapa? Yang dianggap sebagai makan sahur itu makan jam berapa? Nah, tergantung kepada makna as-sahar dalam bahasa Arab. Tergantung pada makna as-sahar dalam bahasa Arab. Sebagian ulama mengatakan as-sahar itu waktu jelang subuh. Dinamakan tasahharu, itu makanlah kalian pada waktu sahar. Sahurlah kalian pada waktu sahar. Lah, waktu sahar itu apa? Sebagian ilmu mengatakan waktu itu adalah waktu sahar, itu adalah waktu jelang subuh. Jelang subuh. Sebagian ulama mengatakan antara azan pertama sama azan kedua. Yo, waktu-waktu jelang subuh. 30 menitan lah sebelum subuh.
Sebagian ulama mengatakan waktu sahar itu adalah dimulai dari pertengahan malam sampai subuh. Dimulai dari waktu pertengahan malam sampai subuh. Kenapa masalah semacam ini harus dibahas? Kenapa masalah semacam ini harus dibahas? Karena makan sahur itu bukan kayak makan biasa. Pokoknya lapar, semangat, ngono selesai masalah. Itu mangan biasa nih itu. Sahur itu bagian dari ibadah. Mendapatkan pahala bagian dari ibadah puasa. Maka ada aturan nih. Lah, makan sahur itu adalah makan di waktu sahar. Makan di waktu sahar. Sebagian ulama mengatakan makan di waktu sahar itu maknanya, waktu sahar itu maknanya adalah apabila sudah melewati pertengahan malam, maka setengah malam yang kedua itu waktu sahar. Berarti kira-kira ya dimulai jam setengah atau jam 11-an lah. Dimulai dari jam 11-an itu dianggap sebagai waktu sahar sampai jelang subuh. Berarti kalau begitu, nek ono wong bar traweh terus mangan tuku sego sing wakeh mangan. Ngono ku terus ngomong, "Wis sahur iki wae." Engko gak usah sahur, ngono. Engko gak usah sahur iki wae, sorak. Ngono. Lah, sahur model semacam itu bukan sahur. Iku jenenge minduh malam hari. Makan di malam hari. Ya nggak sahur, tidak dianggap sahur dan tidak mengambil hukum sahur, tidak mendapatkan pahala melakukan sahur. Kenapa? Karena belum waktunya. Sebagian ulama mengatakan waktu sahar itu waktu jelang subuh. Anda katakan tadi. Sebagian ulama kita mengatakan waktu sahar itu waktu jelang subuh. Jadi dari mulai azan pertama sampai azan kedua, kisarannya setengah jam sebelum azan subuh. Jadi mereka mengatakan kalau begitu, yang dinamakan dengan sahur itu detik-detik jelang subuh, sekitar setengah jam sebelum subuh, itu namanya makan sahur. Nih sebelum itu jenenge makan malam. Jadi itu perbedaan yang muncul dari kalangan ulama tentang masalah sahur. Kapan orang itu dianggap masih dalam usia sahar, yaitu bisa melakukan hal tersebut. Wallahu alam bi-shawab. Nah, pada darajani Allahumma iyyakum. Lah, makan sahur ini enggak harus nasi telung piring, matang piring ngono enggak ya. Pokoknya ada yang dimakan di waktu itu dengan niat untuk berpuasa. Yo mangan-mangan kurma, mangan-mangan telo, mangan-mangan opo, minum air, teh atau yang lainnya, maka itu sudah dianggap sebagai melakukan ibadah puasa dari mulai sahurnya. Wallahu alam bis-shawab. Nah, pada darajani Allahu yani wa iyyakum, itu makna sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur kalian, yani karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi semua makanan itu silahkan dimanfaatkan pada waktu yani sudah buka, sudah pada waktu sahur. Tapi ada satu makanan yang dianjurkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yani untuk dimakan pada waktu sahur. Apa itu? Kurma. Rasulullah SAW mengatakan ni'ma sahuril mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahurnya seorang mukmin itu adalah at-tamar, kurma. Sebagaimana buka juga yang pertama kali dikonsumsi oleh muslim adalah berbuka dengan puasa. Wallahu alam bi as-shawab. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Jadi bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada unsur keberkahan. Sahih hadis berikutnya an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. An Zaid ibn Thabit, dari Zaid ibn Thabit. Yani Anas bin Malik dari Zaid ibn Thabit.
Qal beliau mengatakan tasaharna ma'a Rasulillah summa qama ila salam. Kami itu sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau langsung bangkit salat. Qala Anas qultu li Zaidin kam kana bainal adzani was sahur. Loh, jarake Rasulullah diumumkan arepe salat. Kalau berhenti nih sahur itu berapa lama? Gitu. Qala qadru khamsina ayat. Kisarannya itu 100 ayat. Kisarannya itu adalah 100 saja. Baik, khamsina ayat. Kisarannya itu 50 ayat. Qadru khamsina ayat, kisarannya itu 50 ayat. Baik. Jadi hadis ini ceritanya itu adalah Zaid ibnu Thabit itu sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid, Rasulullah itu bar selesai sahur langsung begitu selesai sahur itu langsung budal yang masjid terus salat subuh. Nah, akhirnya Anas takon sama Zaid ibnu Thabit. Takon sama Zaid, loh, jarak antara Rasulullah berhenti makan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat itu kira-kira berapa lama? Kata Zaid kira-kira yo 50-an ayat. Yani kira-kira 50 ayat. Orang itu seandainya baca 50 ayat itu pas, kira-kira nggak geser, nggak banyak. Jadi untuk masalah yang semacam tadi. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa waktu sahur itu yang paling utama adalah waktu jelang subuh. Jadi waktu jelang subuh. Sebagaimana itu sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, ini waktu yang subuh. Mengakhirkan waktu sahur. Apa makna mengakhirkan? Mengakhirkan makna sahur itu adalah perakiraannya berhenti sahur terus sebentar kemudian adzan subuh. Itu mana mengakhirkan. Contoh, kita itu kalau makan sahur itu kira-kira butuh waktu berapa menit? Mulai dari noto piring, mulai dari njupuk nekone wakul sampai mangane, sampai ngombene, ya karo ngemil titik-titik lah. Itu kira-kira butuh waktu berapa menit? Oh, mangane ora usah cepet-cepet, mangane yo nggak usah lambat-lambat. Normal. Kira-kira berapa? Setengah jam? Kesuwen ya? 10 menit. 20. Ya wis, 20 wis, 20. Anggaplah sekarang subuh itu jam 4.15. Sekarang subuh itu jam 4.15. Maka mulailah makan sahur kira-kira jam 4 kurang 5, jam 4 kurang 10. Itu mulai makan. Jam 4 kurang 5, jam 4 kurang 10 kira-kira mulai makan. Makannya normal, gak usah ke susu. Normal, minum, yo ngeteh, yo ada buah, yo ada apa, ada makanan yang dimakan. Begitu berhenti, tak berselang lama adzan subuh. Itu makna mengakhirkan sahur. Bukan makna mengakhirkan sahur, itu bablas waktu adzan. Contoh, jadi ngerti nek subuhne itu jam 4.15. Ngerti? Subuhne itu jam 4.15. Nah, kemudian dia itu ngerti nek mangan itu butuh waktu 20 menit. 5 menit atau 10 menit sebelum subuh dia mulai jupuk sego. Terus mangan. Ya terus makan. Setelah itu 14 subuh. Dia tegur wong ujir ini mengakhirkan sahur. Iki gak mengakhirkan sahur iki, sarapan sampeyan itu. Sarapan digesian. Itu sarapan. Karena
Yang namanya puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Mulainya kapan? Mulainya terbit fajar. Dan terbit fajar itu kita kan nggak bisa lihat, ditandai dengan adzan subuh, ditandai dengan adzan subuh. Maka itu adalah semacam itu. Jadi makna mengakhirkan itu jangan makan jam 12 malam, jam 1 malam, ban ngono isuk suwi arep subuh lapar neh. Bukan. Tapi juga bukan makna mengakhirkan itu sampai bablas. Terutama kalau di pesantren. Di pesantren itu kan gak cuma butuh waktu 15-20 menit. Di pesantren lo ya antri dapur, antri terus isek apa, seopo. Jadi ruwet di pesantren itu. Makannya itu butuh waktu yang panjang. Maka diantisipasi jangan sampai bablas subuh, jangan sampai nyari bablas subuh. Itu makna mengakhirkan. Jadi itu makna mengakhirkan. Lah, kira-kira jarak antara berhentinya Rasulullah jelang azan sampai komate sholatnya Rasulullah sholat subuh kira-kira 50-an ayat. Lah 50-an ayat itu kisarannya ya kira-kira ya 10-an menit. Kisarannya ya kira-kira 10-an menit dari mulai beliau berhenti sampai di komati sholat tersebut. Wallahu jadi alam bi-as. Jadi itu yang perlu untuk cermati mengenai masalah ini. Lah, oleh karena ada satu masalah dalam dunia fikih puasa. Ada satu masalah dalam masalah fikih puasa. Apabila ada orang makan sahur, enak-enak mangan, ternyata kemudian adzan subuh. Ini adzan subuh. Taib. Dan kita yakin muadzinnya itu gak ngelindur. Maksudnya benar-benar sekarang waktu subuh. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan pada waktu itu adalah ngelepeno makanan yang sudah di mulut. Dan itu madzhab jumhur. Jadi piring bisa ono separuh, wis kadung dikunyah, ngono yo. Kemudian kedengar adzan. Lah kita yakin adzan itu nggak salah. Ndelok HP, bener ya adzan nih, gitu. Makanya di mulut itu jangan ditelan. Yang di mulut itu dikeluarkan. Kenapa? Kalau ditelan berarti makan makanan saat sudah subuh dan itu puasanya batal. Dan itu ini puasanya batal. Kenapa? Yang jenenge poso itu menahan diri dari membatalkan puasa mulai dari terbit fajar, dan terbit fajar itu ditandai dengan adzan subuh. Kalau ada di antara kita mengatakan, Ustaz kok ngono tuh keterangan nih? Bagaimana dengan hadis? Yani idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u fi yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Apabila ada salah satu di antara kalian itu yang makan, gitu ya. Apabila ada di antara kalian itu yang mendengar azan, yani idza sami'a ahadukumun an-nida, apabila ada yang mendengar azan subuh maksudnya ini. Wal ina'u fi yadihi, dan tatkala itu piring masih berada di tangannya, maka jangan diturunkan sampai dia selesaikan hajatnya dari piring tersebut. Berarti maknanya teruskan makan. Pertama ya akhwan, hadis itu dhaif dalam mazhab jumhur para ulama. Jadi mayoritas ahli hadis mengatakan hadis itu dhaif. Sebagian ulama bahkan mengatakan mungkar. Mungkar itu hadis dhaif yang bertentangan dengan hadis sahih. Hanya sangat sedikit di antara para ulama yang mengatakan hadis itu hasan. Di antara mereka Syekhul Albani rahimahullah. Tapi mayoritas ulama hadis mengatakan hadis itu dhaif. Itu yang pertama. Kalau kita anggap bahwasanya hadis itu dhaif sebagaimana itu mazhab jumhur muhaddisin, selesai masalah. Berarti hadis itu dianggap gak ada. Dan kalau hadis itu dianggap tidak ada, berarti kembali kepada hukum asal puasa.
wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan, silahkan minum sampai nampak yakni benang putih dari benang hitam, yaitu terbitnya fajar. Silahkan makan asal belum terbit fajar. Silahkan makan asal belum terbit fajar. Nek wis terbit fajar, maka summa atimmus siyama ilal lail. Nek wis fajar, segera sempurnakan puasa sampai malam. Dan malam itu ditandai dengan tenggelamnya matahari. Berarti sampai maghrib. Ini sampai maghrib. Itu yang pertama, dengan anggapan bahwasanya hadis itu dhaif. Sekarang dengan anggapan bahwasanya hadis itu hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama, di antara mereka adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, mengatakan bahwasanya hadis itu hasan. Dengan anggapan bahwasanya hadis itu hasan, berarti hadis itu bisa digunakan dalil. Ini bisa digunakan dalil. Nah, kalau hadis itu digunakan dalil, maka berarti harus dibawa kepada makna kalau kondisi darurat, bukan dijadikan kebiasaan. Ini harus dipahami ya kawan dalam masalah ini. Dengan anggapan hadis itu sahih, maka berarti hadis itu adalah hadis sahih yang benturan dengan kaidah umum. Yang namanya puasa itu wa kulu washrabu hatta yatabayyan lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan sampai muncul fajar, sampai muncul fajar, datangnya waktu salat subuh. Ini kaidah umumnya. Adapun kalau ada hadis itu, berarti hadis itu dibawa kepada kaidah khusus, hukum khusus. Nek wong iku kerinan, nek wong itu misalkan opo gitu ya, kemudian terpaksa harus bablas subuh. Itu makna dari hadis itu. Jangan dijadikan kebiasaan. Tidak ada satupun orang di kalangan para ulama yang ana tahu itu membawa hadis itu kepada makna ya memang ya jenenge sahur itu bablaso, gak gitu. Yang sahur itu adalah apa yang kita baca dalam hadis ini tadi. Saat durungi azan, Rasulullah itu berhenti. Sebelum azan, Rasulullah SAW berhenti. Lalu jarak antara beliau berhenti sholat, berhenti makan sampai dikomati itu 10 menit, kisaran 10 menit. Ya bener, wong antara azan sampai komat kisarannya 10-an menit. 10-an, ya 10-an menit. Jangan kemudian makan gitu sampai komat. Kalau memang itu harus dilakukan sesekali apabila terpaksa. Kondisi darurat, yo lupa, yo kerinan, yo ini, yo itu masalah yang lainnya. Adapun kalau kemudian selalu begitu dengan alasan mengakhirkan puasa, tolong tunjukkan kepada ana satu aja seorang ulama yang punya pendapat semacam itu. Jadi satu aja ulama yang mempunyai pendapat semacam itu. Dalam artian menjadikan hadis yang barusan kita baca tadi sebagai hadis biasanya semacam itu. Jadi ya kawan, fahami hadis itu dengan tepat. Kan jadi memahami satu hukum itu jangan bawa satu hadis langsung diambil hukum. Hadis itu gandengkan dengan dalil-dalil yang lain. Akhirnya akan kita ambil kesepakatan atau kesimpulan hukum. Kesimpulan hukumnya adalah semacam yang dikatakan tadi. Itu pun jika kita anggap dalil itu sahih. Adapun kalau kita katakan hadis itu adalah dhaif, sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas ulama hadis, selesai masalah. Makanya jumhur ulama fikih, mayoritas ulama itu mengatakan nek wong mangan. Mana ya? Nek wong itu makan. Kemudian tatkala dia itu makan, tengah-tengah mangan kok apa? Azan. Dan dia itu yakin kalau azan itu benar, maka yang di mulut ini dikeluarkan. Maka yang di mulut itu dikeluarkan. Kenapa? Karena ini ditelan, berarti dia itu nelan makanan saat wis terbit fajar dan itu puasanya gak sah. Jadi itu puasanya batal. Wallahu alam. Ini bisa. Ini beberapa hal para ikhwan yang harus difahami berkaitan dengan beberapa yang berkaitan dengan masalah menjalankan ini ibadah
ini ibadah puasa sampai pada hadis yang ketiga. Karena ini adalah kajian hadis, maka kita bahas apa yang ada dalam hadis. Jadi adapun kalau ngaji fikih, benar-benar ngaji fikih, ya berarti dibahas sesuai dengan perincian yang ada dalam kitab-kitab fikih. Wallahu alam bissawab. Ada yang monggo, kalau memang ada yang mau disampaikan, monggo, barakallahu fikum. Oke, monggo. Kalau ada suku itu kecepatan, kemudian terus nanti makan sampai dia ini dapatnya itu Taib. Azan itu patokannya adalah terbitnya fajar. Azan itu patokannya terbitnya fajar. Jadi ini fajar terbit itu tanda subuh sudah masuk, ditandai dengan suara azan, ditandai dengan suara azan. Jadi sing gak lihat langsung fajar itu lo wis subuh, ya? Dengan suara azan. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muadzin salat subuh, muadzin subuh itu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi muadzinnya Rasulullah di kota Madinah itu kan dua, satu Bilal, yang kedua Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Lah, qadarallah Abdullah Ummi Maktum itu muadzin waktu subuh. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum itu buta. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum itu buta. Otomatis nggak bisa lihat terbitnya fajar. Maka dan tatkala itu azan di zaman Rasulullah itu di mana letaknya? Muadzinnya itu di mana? Muadzin di zaman Rasulullah SAW itu di mana letaknya? Hah? Di Sakaf, di Masjid Nabawi. Tahu Masjid Nabawi? Masjid Nabawi di zaman Rasulullah itu hanya kota, ono apa? Dinding gitu, nggak ada pintunya. Ono gawange tapi nggak ada pintunya, nggak ada pintu buka tutup gitu. Terus di atasnya itu ada pohon apa itu batang korma ditaruh ditata gitu. Nah, dan dikasih pelepah korma untuk atap. Nah, atas tempat itulah yang dipakai untuk adzan. Bahasa kita saya nyoyok di lantai 2. Bahasa kita sekarang ini di lantai 2. Lah, para sahabat yang ada di bawah dia itu mengatakan sabbahakum Abdullah wis subuh. Terus kemudian Abdullah itu adzan. Jadi yang di bawah mengatakan wis subuh. Kenapa? Ya lihat fajar. Mereka lihat fajar, lalu mereka mengatakan sabbahakum wis subuh, lalu beliau adzan. Beliau adzan. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, orang wis gak perhatian lagi dengan lihat fajar. Karena banyak faktor. Faktor yang pertama, dia tinggal di kota sehingga memungkinkan lihat fajar. Karena sebelah timurnya semua ketutup gedung, sehingga nggak kayak orang zaman Madinah dulu yang mereka itu bisa langsung lihat fajar di ufuk. Itu yang pertama. Yang kedua, zaman sekarang terlalu banyak lampu buatan di bumi, sehingga jangankan subuh, jam 12 malam itu loh di ufuk timur itu padam. Kenapa? Pengaruh lampu bumi. Yang ketiga, orang itu setelah adanya jam yang dilihat saiki itu jam. Orang ono azan apapun terus lihat matahari itu nggak ono, yang dilihat itu jam. Lah, apakah itu boleh? Itu boleh. Karena kalender apa itu? Jam waktu salat
itu adalah ghalabatul dzan, prediksi kuat bahwasanya memang itu adalah waktu sholat. Lah, titik masalahnya para ikhwah, subuh zuhur, asar, maghrib, isya itu nitenane gampang. Sing sulit itu adalah deteksi waktu subuh. Para ulama astronomi mereka itu hanya menggunakan teori sudut. Jadi yang bisa dibaca dengan jelas itu adalah terbit fajar, terbit matahari. Itu bisa dibaca dengan jelas. Yang kalau dalam jadwal waktu sholat itu ada syuruk gitu loh. Ada syuruk itu bisa langsung dibaca di mana? Antum bawa kalender atau bawa HP ke laut, nggak ada mendung di ufuk timur, dilihat. Oh, syuruk jam gini. Sekarang syuruk jam 5.28. Terbit matahari jam 5.28. Pas jam 5.28 matahari nyembul, bener berarti. Kalendernya itu benar. Lah, tatkala itu untuk menentukan fajar pakai patokan apa? Pakai patokan sudut. Derajat. Lah, itu yang kemudian para ulama astronomi berbeda pendapat. Berapa derajatkah yang digunakan untuk menentukan waktu fajar? Sudut yang dipakai oleh Kemenak, itu yang menghasilkan jadwal waktu sholat sekarang, yang berlaku secara nasional. Yani dari jadwal waktu sholat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Itu yang untuk jadwal jadwal HP, jadwal TV, jadwal radio, jadwal apa-apa ya pakai itu. Yang dipakai itu. Lah, sebagian kaum muslimin menyelisihi apa yang diijtihadkan oleh para ulama astronomi, oleh para ahli falak yang berada di bawah Kemenak. Mereka mengatakan bahwa jadwalnya yang di Kemenak itu lebih cepat 2 derajat. Mestinya lebih mundur lagi. Dan per derajat itu 4 menit. Sehingga akhirnya menghasilkan satu kesimpulan, yakni sebenarnya azan subuh itu harus mundur 8 menit. Dan ini bukan satu-satunya pendapat tentang menyelisihi pendapat yakni Kemenak. Sebagian kalangan mengatakan bukan cuma 2 menit, yakni kecepatan 5 derajat. Tatkala kecepatan 5 derajat berarti sekitar yakni 20 menit, 25 menit. 20 menjadi 5 menit. Polemik masalah waktu subuh yang katanya kecepatan 25 menit itu kan pernah muncul dulu pernah muncul polemik waktu subuh kecepatan 20 menit. Kemudian polemik itu hilang. Lah, belakangan ini muncul lagi polemik tentang waktu subuh itu kecepatan apa? 2 derajat, kecepatan 8 menit. Yani kecepatan 8 menit. Apa hukumnya dalam masalah ini? Pertama, para hadirin azanillahu wa yakum, karena mau pakai jadwalnya Kemenak, mau pakai jadwal saudara-saudara kita yang mengatakan kecepatan 8 menit, akhirnya diundur 8 menit, mau pakai jadwal yang katanya kecepatan setengah jam, semuanya nggak ada yang pasti, semuanya ijtihad. Ijtihad siapa? Bukan ijtihad kita, ijtihad para ahli falak. Yang ditetapkan oleh Kemenak itu pun ijtihad ahli astronomi, ahli falak. Yang mengatakan kecepatan 8 menit itu pun
ijtihad para ahli falak. Yang kecepatan 20 menit itu pun ijtihad. Maka sesama ahli ijtihad tidak bisa saling menggugurkan, tidak bisa dipastikan. Jadi ini yang benar, itu yang salah. Ini yang benar, itu yang salah. Maka dalam masalah ini lakukan sesuatu yang Anda yakini. Lakukan sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Itu yang pertama. Tapi ana secara pribadi mengatakan ana ikuti jadwal waktu subuh yang ditetapkan oleh pemerintah negeri kita, oleh Kemenak. Kenapa? Jadi sama-sama nggak jelas. Saya nggak tahu yang benar yang mana. Ini juga ahli falak, ini juga ahli falak, itu juga ahli falak. Tatkala kemudian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala saya tanya, "Napa sampean salat subuh kok pakai iki?" Loh, kan ya Allah jenengan yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kewajiban saya taat kepada pemerintah negeri ini dalam masalah-masalah yang tidak jelas itu melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bi as-shawab. Wallahu alam. Lah, tapi kalau mau untuk tindakan hati-hati itu, kalau urusan sahur ambil yang cepat, urusan sholat subuh ambil yang mundur. Itu kamu hati-hati. Dan itu yang kita terapkan di Al-Hurqan. Azan kita itu tetap pakai kalender Kemenak. Tapi ini subuh kita itu mundur sampai 15 menit untuk sholat subuh. Sehingga nek poso pasti sahur gak bablas subuh. Nek sholat subuh nih pasti sudah masuk waktu subuh. Dan itu yang lebih hati-hati. Tapi kalau nggak mesti semacam itu, ikuti yang kita yakini kebenarannya. Toh semuanya masalah ijtihadiyah. Jadi masalah ijtihadiyah. Nah, terkadang ketika dengar azan saling saut-sautan dari kejauhan, sedangkan kita berpatokan dengan azan masjid terdekat. Bagaimana sikap kita untuk menentukan azan tersebut yang benar yang kita ikuti? Pertama, azan yang saut-sautan itu podo bareng. Kini mulai, selisih 0, berapa detik, selisih. Nggak sampai kemudian selisih 5 detik, selisih 5 menit, 3 menit, 7 menit. Selisih yang selisihnya itu sampai menit-menitan itu cuma subuh. Yang lainnya itu hampir bareng, cuma iki mulai takbir, tengah-tengah takbir itu mulai. Yang di tengah-tengah takbir sana mulai, gitu aja sebenarnya itu. Tidak ada masalah untuk azan-azan yang lain. Yang ada masalah cuma azan subuh, karena perbedaan ijtihad menentukan waktu sholat, yakni waktu sholat subuh. Dalam kondisi semacam itu, untuk masalah jawab azannya jawablah dari tempat di mana kita mau sholat atau dari masjid terdekat. Itu yang kita jawab. Adapun untuk waktu yakni sahur, maka gunakan patokan azan awal, azan yang pertama kali muncul, karena kita nggak pernah tahu mana yang benar, mana yang enggak, mana yang kecepatan, mana yang tidak. Wallahu a'lam. Apakah niat puasa itu dilakukan hanya di awal Ramadan atau setiap malam menjelang tidur atau setiap menjelang makan sahur? Niat itu para ikhwah adalah azmul qalbi li fi'li syai'in aw tarki. Niat itu adalah kerenteke hati untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Itu namanya niat.
Jadi kehendak hati, kerentek di hati yang sangat kuat, mau melakukan sesuatu atau mau meninggalkan sesuatu, itu namanya niat. Nek uang itu bar sholat taraweh, terus misalnya mikir besok tanggal telu, berarti kan dipastikan besok itu puasa. Maka berarti dia sudah punya niat. Apalagi bar taraweh ngono kok terus tuku sego goreng. Apa Mas? Sahur. Ya berarti dia sudah punya niat. Nek bangun tidur, jadi kemudian goreng sego, goreng iwak kanggo sahur, itu dipastikan sudah punya niat. Jadi tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa niat itu cukup, niat itu dalam hati. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Para ulama kita itu hanya berselisih, niat yang ada dalam hati itu perlu enggak dilafatkan, perlu tidak dilesankan dengan kata-kata nawaitu sauma ghadin. Perlu apa tidak? Itu yang terjadi pembicaraan di kalangan yakni para ulama, yakni ulama-ulama kita. Tapi kalau mencukupkan diri dengan yang ada dalam hati, tidak ada khilaf bahwasanya itu adalah sah. Makanya mau kerentek itu muncule ba'da taraweh, mau muncule jelang tidur, muncule bangun tidur, muncule saat sahur, semuanya sama. Semuanya itu dihukumi niat. Wallahu a'lam. Kalau ada orang meniatkan diri niat 1 bulan puasa cukup. Jadi kalau setiap malam juga cukup. Ahmad setiap malam meniatkan makan di awal waktu menjelang tidur pukul 22. Kemudian meniatkan minum saja menjelang azan subuh sebagai sahurnya. Pertanyaan, apakah tersebut sudah mendapatkan keberkahan sahur? Sudah, dengan minumnya bukan dengan makannya. Nek makannya itu nggak sahur, itu mindu. Jam 22, jam 10 Arab itu dipastikan nggak sahur. Para ulama kita itu hanya berselisih. Waktu sahur itu waktu jelang subuh, ataukah dimulai dari pertengahan malam? Itu hanya ada itu perselisihannya. Sebelum pertengahan malam dipastikan nggak sahur. Dipastikan itu nggak sahur. Pendapat yang terkuat itu waktu jelang subuh. Waktu jelang subuh. Jadi waktu sepertiga malam terakhir, apabila makan di waktu itu maka dihukumi sahur. Nah, makannya dia yang jam 10 itu dipastikan bukan sahur. Tapi tatkala dia sebelum subuh bangun, terus minum, terus mangan opo lah, roti opo, maka itu jadi sahurnya, dan dia telah mendapatkan keutamaan sahur. Azan manakah yang perlu kita ikuti untuk berbuka puasa? Karena di tempat saya azannya tidak sama. Tidak samanya itu berapa menit? Berapa detik? Azan yang nggak sama itu hanya subuh. Semua yang lain itu sama, jadwalnya sama. Muadzine wae sing ono sing ngombe sik ge azan, ono sing azan sik ge ngombe. Jadi ono sing ngombe tok ngono ya, mungkin iki tweet ngono ya. Minum sik. Ono sing minum sik langsung ngombe. Ono sing minum sik terus mangan godho siji terus ge azan. Ngono. Ono sing azan langsung. Itu bersautan, mirip-mirip sekali. Mirip-mirip sekali. Yang Anda pahami wallahu alam. Pokoknya ada suara azan maghrib dan kita yakin azan itu gak salah, berarti sudah maghrib. Jadi berarti itu sudah maghrib. Azan satu-satunya yang beda, jelas beda, dan itu jaraknya jauh, itu hanya subuh. Yo gara-gara perbedaan ijtihad tadi, apakah sudah benar jadwal yang ada itu ataukah perlu diundur 8 menit kemudian. Tentang pembagian zakat, maka yang diutamakan adalah fakir miskin. Tapi pada zaman ini sudah mulai susah untuk mencari orang-orang tersebut karena ada orang-orang yang dianggap miskin, fakir, tapi gaya hidupnya melebihi orang kaya. Ada juga yang tampak kaya, punya tanah, sawah dan harta,
yang menetap tapi tidak punya pekerjaan penghasilan tiap hari yang mencukupi. Maka bagaimana Ustadz indikasi syar'i seseorang dikatakan fakir miskin terutama di zaman ini? Indikasinya urf. Urf, pendapat yang terkuat kembalinya kepada urf masyarakat, pandangan umum masyarakat. Wong iku miskin atau kaya. Orang itu dianggap miskin atau dianggap kaya. Sulit memang zaman sekarang itu sulit menentukan fakir miskin itu sulit zaman semacam ini. Tapi tetap kan ada standar. Menurut masyarakat umum fulan miskin, fulan kaya. Wallahu a'lam bissawab. Tentang sahur yang sudah terdengar azan, yang kita sudah yakini azan itu sudah tepat waktunya, tapi kita tetap makan dan itu beberapa kali kita lakukan. Apakah kita sekarang harus mengqadha puasa tersebut? Tidak. Yang sudah berlalu biarkan berlalu. Tapi kenapa? Kita nggak tahu yang dulu kemarin itu sebabnya apa. Yang sering jadi masalah muncul itu adalah salah memahami hadis yang saya baca tadi. Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yadh'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu. Barang siapa yang mendengar azan padahal piring masih ada di tangannya, jangan diturunkan sampai dia selesaikan hajatnya, sampai dia itu selesaikan hajatnya. Hadis ini ya akhwan, dalam jumhur para ulama hadis dhaif. Anggaplah sahih. Maka pemahamannya semacam tadi, maka sangat kacau balau pemahaman ilmiah apabila prakteknya itu begini. Sebagian santri-santri Al-Furqan menahan amarah ya bisa-bisa gara-gara prakteknya kuaneh. Jadi jam-jam 3, jam-jam setengah 4 nyantai ngobrol gitu ya. Jam 4 dia mulai antri di dapur. Lah begitu sudah waktunya makan 10 menit sebelum subuh atau 5 menit sebelum subuh itu sudah mulai makan. Sudah sholatu wassalamualaikum dulu itu baru mulai makan. Ngono kok siapno sekuake, siapno apa? Minuman. Karepe apa? Yuk sampe enteke. Kepipian to. Suwung aja bablas. Sengaja bablas yang semacam itu setahu ana tidak ada seorang pun alim yang mengatakannya. Jadi hadis tadi dibawa kondisi darurat. Itu pun kalau hadis itu sahih. Jumhur muhaddisin mengatakan bahwasanya hadis itu adalah hadis yang dhaif. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala para ikhwah yang kita pelajari insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.